Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api iblis turun di dunia. Di puncak gunung, Xiao Yan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Dia tidak berharap jiwanya yang berkeliaran menuntunnya untuk bertemu dengan kepala aula-aula jiwa yang sulit dipahami itu. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun Xiao Yan tidak kalah dengan kepala aula jiwa dalam hal tabrakan spiritual, kepala suku benar dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan kekuatan aslinya. Kepala aula jiwa mungkin lebih besar dari Xian. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia menekan jantungnya yang berdetak kencang. Masalah sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Namun, saya ingin tahu siapa ahli misterius itu? Saya tidak berpikir saya mengenal orang yang begitu kuat. Mengapa dia membantu saya? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di Central Plains setelah tur spiritual ini. Dia hampir bertemu dengan kecelakaan bahkan dengan jiwa negara surgawi sempurna. Karena ahli misterius itu bersedia membantuku, dia sepertinya adalah teman daripada musuh. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Xiao Yan berkedip. Pakar misterius dari sebelumnya jelas tidak takut pada kepala aula jiwa. Dia bahkan tidak dirugikan ketika mereka bentrok. Xiao Yan bahkan bisa mendeteksi ketakutan dalam teriakan kepala aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala aula jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di mata hitamnya. Dia berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Tidak hanya dia bertemu dengan kepala aula jiwa, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api lotus pemurnian iblis di dalamnya. Namun, dari cara kepala aula jiwa dan ahli misterius muncul di daerah itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala Hall of Souls kali ini sepertinya Xiao Yan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dari penampakan-penampakan yang rusak dari ruang itu, jelas terlihat bahwa api lotus pemurnian iblis berencana untuk membebaskan diri. Mungkin, itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiao Yan dengan lembut menggosok kedua tangannya. Tabrakan dengan kepala aula jiwa ini memungkinkan Xiao Yan memahami kekuatannya. Xiao Yan saat ini tidak akan memiliki kesempatan menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan api lotus pemurnian iblis dengan segala cara. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatannya hanya akan melonjak dengan cepat jika dia menelan api teratai setan yang memurnikan. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala Hall of Souls. Padahal, di belakang kepala Hall of Souls ada klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana Xiao Yan bisa bentrok dengan klan Hun jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Hall of Souls? Harus diketahui bahwa faksi yang menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku pasti harus mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Kelompok cahaya misterius di kepalanya, yang telah diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Xiao Yan, dia tidak dapat memasuki klaster cahaya itu.
Hal ini tampaknya bereaksi terhadap api teratai setan yang memurnikan. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demon Lotus Saint saat itu. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragmen peta hanya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika klaster cahaya ini tidak memiliki kegunaan lain, Xiao Yan akan merasakan dorongan untuk menyeret Saint Lotus suci pemurnian untuk mengutuknya. Jari-jari Xiao Yan tanpa daya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang seperti kehidupan. Xiao Yan melihat sosok spiritual di depannya, yang memiliki penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiao Yan juga dipenuhi dengan kehidupan. Itu tidak tampak kusam atau lamban. Keduanya tampak seperti kembar dari kejauhan. Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Yan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku baik-baik. Xiao Yan yang dibentuk oleh jiwa Xiao Yan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Xiao Yan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit aneh. Sebenarnya ada dua Xiao Yan. Sedikit fluktuasi muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka melihat kedua sosok yang berpegangan tangan dan terkejut. Zian berseru. Dia bergegas ke bawah dengan wajah ingin tahu dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh asli seseorang. Negara surgawi sempurna memang memenuhi reputasinya. Tetua pertama dari menara pil kecil perlahan mendarat. Dia melihat avatar Xiao Yan yang dipenuhi dengan kehidupan saat dia tanpa sadar memuji. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerja sama apapun di antara keduanya juga bisa dikatakan sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api lotus pemurnian iblis akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, jika waktunya tiba, pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Saya sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zunze tercengang. Akhirnya dia berkata, saya menemukannya ketika jiwa saya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala aula jiwa. Ekspresi setiap orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata tertuju pada Xiao Yan. Kepala aula jiwa adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam aula jiwa. Kekuatannya bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Yao Lao bertanya dengan ekspresi muram. Xiao Yan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian itu sebelumnya. Sepertinya Hall of Souls memang menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame. Mereka sudah berjaga-jaga. Yao Lao sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia sepertinya adalah teman karena dia telah membantumu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah kepala Hall of Souls. Munculnya Purifying Demonic Lotus Flame akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan turun tangan.
klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala Hall of Souls pada saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok dan pil obat berwarna merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, saya dan penatua pertama bergandengan tangan untuk menyempurnakannya. Xiao Yan menerima botol batu giok itu dan rasa dingin naik dari kakinya ke hatinya. Dia menghembuskan nafas panjang. Nafasnya baru saja meninggalkannya ketika itu berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara retak. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Saya memiliki guru yang bermasalah dan penatua pertama. Xiao Yan merasakan kegembiraan saat dia segera berterima kasih kepada keduanya. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Sepertinya itu tidak mudah untuk diperbaiki bahkan dengan tetua pertama dan Yao Lao bekerja bersama. Yao Lao tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu lahirnya api teratai setan yang memurnikan. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada takdir. Bagaimanapun, api lotus pemurnian iblis ini belum ditundukkan oleh siapapun bahkan ketika itu muncul di dunia ini di masa lalu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan, yang telah berhasil melatih jiwanya ke negara surgawi sempurna, secara bertahap menjadi bebas selama hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan jiwa Xiao Yan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi Rumah Langit bukanlah satu-satunya yang melakukan tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di Central Plains, yang biasanya tidak menampakkan diri, semuanya telah menempatkan fokus mereka pada area itu. Munculnya api teratai setan yang memurnikan telah menggerakkan sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan itu, yang biasanya sepi, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari lagi. Xiao Yan, yang sedang duduk di pohon yang menjulang tinggi di paviliun bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, 1 di atas dan 1 di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan muncul secara bersamaan, 9 bintang sejajar, pasang dunia naik, api iblis turun. The Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya turun ke dunia pada saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.